guys, kembali lagi di YouTube channel Wing Chun Swag. Nah, kali ini kita akan membahas tentang CRUD dengan PHP dan Bootstrap serta MySQL untuk database-nya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya Wing Chun udah bahas tentang sistem informasi apotik dengan menggunakan Java NetBeans. Sekali ini Wing Chun akan membahas dengan PHP dan Bootstrap serta MySQL. Nah, CRUD itu teman-teman singkatan dari create, read, update, and delete. Nah, aplikasi ini untuk mengolah data di database dan fungsi-fungsi seperti insert, delete, select, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kita di sini perlu konfigurasi database, membuat file PHP untuk koneksi ke seperti ini. Nih, ini membuat file PHP untuk koneksi ke database. Nah, jadi database yang Wing Chun buat itu Apotek Wing Chun. Nah, langsung saja kita buka Apotek Wing Chun. Nah, di sini kita buat create database dengan nama Apotek Wing Chun. Nah, di sini ada beberapa tabel, ada sekitar 12 kalau nggak salah. Yang pertama itu bentuk obat, nanti fieldnya itu berisi record kode bentuk, nama bentuk, dan banyak lagi seperti table dokter, table dokter fee, table konsumen, table pembelian, table stok, table golongan, table jenis obat, dan banyak lagi, ada 12, dimana itu saling berkesinambungan. Nah, di page home ini nanti dia tulisannya sistem aplikasi Apotek Wing Chun. Teman-teman nanti bisa lihat ketika kita run-kan. Nah, di sini dengan bantuan Bootstrap CSS kita menggunakan perintah link href dengan style sheet. Nah, nanti di body-nya kita isi include lib, koneksinya itu koneksi PHP yang ini. Kalau tidak ada koneksinya, ini yang kita buat ini script ini semua tidak akan terdeteksi dan ketika kita run kan dia tidak akan terpanggil karena dia tidak tahu apa yang karena dia belum kita koneksikan. Nah, terus nanti di navigation ada di situ ada beberapa kelas. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ada kelas nav header. Nah, juga ada menu tampilan desktop. Langsung saja kita buka PHP My Admin kita. Oh ya, sebelumnya nanti di sini dia kan di PHP My Admin. Nah, ini kan PHP My Admin kita ini di sini di database kita ada 12 table dengan database Apotek Wing Chun. Nah, nanti ini berkesinambungan dari yang codingan kita di sini dengan yang ada di sini. Jadi nanti kalau kita misalnya kita run kan, dia akan misalnya kita mau add, dia nanti akan tertambah di sini. Nah, pertama sebelumnya ini nanti dia ada add dokter. Kalau kita mau nambahkan dokter, nanti ini dia edit dokter. Ini codingannya untuk menambahkan dokter yang ada. Terus nanti di situ kan ada kode dokternya, nama dokternya sesuai field yang kita udah buat. Terus kita bisa di situ nanti di div class from group input submit, terus value-nya tambah. Nah, nanti misalnya kalau kita mau add obat juga sama seperti yang tadi.
dengan codingan insert into obat, kode obat, no bits, dan segala macam. Ini ada banyak seperti field record yang udah kita buat di database kita tadi. Nah, tidak hanya untuk option tambah, kita juga bisa mengedit serta mendelete. Kita juga bisa mencari, ini untuk cetak dan ini untuk delete dokter. Jadi kita tidak hanya untuk bisa nambah, tapi kita bisa juga mendelete seperti ini codingannya. Terus kita juga bisa delete obat. Nah, di sini ada juga codingan detail resep. Ada detail stok, ada edit, serta ada print. Terus ada registrasi. Ada juga stok masuk, stok keluar. Nih, di sini di semuanya stok masuk, stok keluar, stok obat. Nih. Kita panggil juga, kita masukkan di sini. Nanti kita cetak. Echo itu untuk mencetak. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Nah, nanti kita localhost Apotek Wing Chun. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Apotek Wing Chun. Nah, kita ke obat dan stok. Wing Chun masih buat PHP web yang sederhana. Teman-teman bisa buat yang lebih menarik dan lebih keren dari sini. Nah, di sini ada udah Wing Chun buat beberapa data. Kurang lebih hampir 100 data. Hampir 100 data. Nah, nanti di sini Wing Chun ada buat kayak ini, obat yang akan kadaluarsa. Mendekati kadaluarsa nih ada 2. Nah, langsung saja kita tes. Kita bisa mengedit. Misalnya ini kita edit. Misalnya ini harganya 7.000. Terus harga ininya 5.000. Kita update. Klik button update. Maka di database kita akan berubah jadi 7.000. 7.000. Aduh, lama ya loading. Jadi 7.000 teman-teman. Kita juga bisa menghapus. Misalnya kita mau menghapus yang mana ya? Kita mau menghapus nih. Kita mau menghapus obat yang nomor ke-10. Misalnya kita hapus, delete. Nanti ada dapat message. Message ini dia nanti yang alert itu. Alert itu untuk suatu pesan. Ini dia. Ada di sini. Nah, di sini nanti dia ada kita pakai CSS Transition Support, ada ini juga ini alert class definition, ada banyak gitu. Di sinilah nanti codingan untuk suatu pesan untuk web, untuk memberi info pada user seperti itu. Dan plugin itu untuk pesan peringatan seperti untuk mengkonfirmasi gitu teman-teman. Mengkonfirmasi. Nah, kita di sini kita dapat mengaktifkan pesan peringatan melalui data APA. Cukup dengan tambahkan data
cukup kita tambahkan ini database seperti ini. Secara otomatis nanti akan memberi fungsionalitas untuk tutup peringatan. Nah, ini dia, kita klik OK, maka dia akan terhapus. Sabar ya teman-teman, loading. Nah, kita cek apakah betul dia sudah hilang. Nah, misalnya kita bisa cek OBT 010. Nah, tidak ada teman-teman, karena kita sudah menghapusnya. Nah, kita juga bisa searching yang lainnya, seperti misalnya 90. Nah, obat yang ke-90 itu Sanmol. Kita juga bisa tidak hanya dari kode obat, misalnya kita dari golongan, misalnya golongan anak. Nah, nanti akan tertera obat-obat apa aja yang golongan anak, atau misalnya nama obatnya langsung, misalnya salmon oil, sakatonik gitu. Salmon. Nah, oke, next kita ke data dokter. Nah, di data dokter ini Wing Chun ada buat 3 dokter. Ada 3 dokter. Di sini sama juga, kita bisa mencari. Kita juga bisa mengubah, misalnya kita ubah fee-nya ini menjadi 30%. Misalnya kita update menjadi 30. Klik button update. Nah, maka dia akan berubah menjadi 30. Kita juga bisa misalnya mengubah mengedit data daripada dokter di tabel dokter. Misalnya kita mengupdate nih alamatnya apotek Wing Chun. Oke, kita update. Maka secara otomatis di database kita ini sudah terupdate. Nah, maka dia akan berubah. Kita coba cek di PHP My Admin kita, apakah betul berubah. Nah, dia akan sinkron langsung berubah di PHP My Admin kita. Atau misalnya kita untuk menambahkan, kita add. Misalnya kita tambahkan nama dokternya misalnya dokter, misalnya nama dokternya dokter Pen apa ya? Pen Sugiono. Alamatnya misalnya di Apoti Malam, Apoti Insomnia, misalnya nomor teleponnya 085852690374. Kita add. Nah, maka data yang kita tambahkan akan tertera di sini. Kita juga bisa mencari seperti di obat dan stok tadi.
Misalnya kita cari D004, maka akan tampillah yang kita panggilkan, apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan, seperti itu. Atau misalnya kita mau menghapus dokter pen-pen tadi, kita klik button delete obat. Terus nanti akan muncul message, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Oke, klik button oke. Data yang keempat tadi, dokter keempat akan hilang. Mau kita cari pun nggak akan dapat lagi. Dia tidak akan terlihat karena kita sudah menghapus. Nah, langsung saja kita coba ke jual. Misalnya kita jual dari resep. Kita pertama itu melakukan registrasi dulu. Baru kita registrasi dulu. Misalnya namanya Kelly. Umurnya 20 tahun. Jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya Jalan Sejahtera. Nomor teleponnya misalnya 0897654321. Dokternya misalnya Dr. Erik. Nah, kita langsung ke cari obat. Misalnya kita mau cari obat salmon, kita klik, terus Sakatonik, Sunmol aja deh, Sunmol. Terus apalagi ya, kita bisa pilih mau cari sampai ke berapa. Ini ada banyak. Misalnya kita pilih Enervon. Oke, cukup ini aja sepertinya. Nah, nanti data yang kita sudah cari obat tadi akan masuk ke informasi penjualan. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya, misalnya salmon. Nah, tadi kan salmon itu stoknya ini terbatas. Nah, tadi kalau nggak salah ada 2 tuh. Misalnya kita beli 3, maka akan muncul peringatan melebihi jumlah stok. Maka kita misalnya ubah menjadi beli 1 deh. Terus Sunmol kita beli misalnya 20. Nah, melebihi stok juga. Jadi kita harus ubah beli 1. Terus Enervon misalnya kita beli 10. Melebihi stok juga. Jadi kita harus beli 2 aja deh. Nah, setelah selesai ini nggak secara otomatis ya Wincun buat biaya racikannya 50.000. Maka nanti totalnya ini dengan function autosum 483.600.000. Nah, kita submit. Nah, ini dia muncul. Wow, seperti ini. Nanti akan tulis terima kasih telah melakukan pembelian, silahkan cek struk kembali. Tapi ini sepertinya ada yang salah. Nomor teleponnya juga udah ada, nanti emailnya seperti itu.
Nah, langsung kita ke data yang tadi itu nanti akan tersimpan ke laporan. Nah, di laporan ini ada laporan stok masuk, stok keluar, serta rekap fee dokter. Nah, misalnya stok masuk nih. Kita ke stok masuk. Sini kita bisa pilih periodenya. Kita misalnya pilihnya tahunan, terus kita klik filter. Nah, maka nanti akan disaring data-data stok masuk tahun ini seperti itu. Nah, kita bisa print, bisa juga tidak. Nah, nanti akan terprint seperti ini. Laporan stok masuk. Keluar. Laporan stok keluar. Kita juga bisa pilih periodenya. Tahunan. Kita filter. Nah, nanti di sini akan muncul data-data stok keluar tahun ini. Kita juga bisa print. Nah, jadi total penjualannya di sini sudah dibuat 670.000. Nah, misalnya kita print. Misalnya kita print. Nanti muncul seperti ini kayak stok keluar masuk tadi. Lalu kita coba ke laporan rekap fee dokter. Kita ke laporan rekap fee dokter. Jadi data yang udah kita masukkan hari ini dia akan terdata di sini. Kita bisa pilih filter juga. Misalnya kita pilih bulanan aja deh. Oke, kita filter. Nah, jadi bulan ini ada sekitar segini. Kita bisa print. Sama seperti yang tadi, laporan masuk dan keluar, dia akan bisa di print. Oke, sekian teman-teman. Demo aplikasi saya, Wing Chun. Semoga aplikasi ini dan apa yang sudah saya bagikan, sharing sama teman-teman dapat bermanfaat dan dapat berguna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bye-bye, jangan pernah putus asa dan terus belajar.